kartu KK ya, Ya. dengan KTP itu adalah salah satu syarat untuk kita dapat membantu penderita HIV ini ya bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan bila memang mereka membutuhkan. Contoh untuk UHC ya, Universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh sahabat-sahabat warga Kota Bandung yang sama-sama hari ini senantiasa sehat dan bahagia. Alhamdulillah kita ketemu lagi di podcastnya Komisi Penanggulangan AIDS, dan alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Saya biasa memanggil beliau dengan sebutan Teh Rita. Gimana kabarnya? Sehat Teh? Alhamdulillah sehat. Aduh luar biasa. Jadi selalu bahagia ya Teh Rita ya. Insya Allah harus bahagia. Iya, ini kebetulan Teh Rita selain juga beliau sebagai pembina di Komisi Penanggulangan AIDS, kebetulan beliau juga sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung. Nah, kebetulan dalam kondisi sekarang ini kita masih dalam posisi pandemi ya, COVID-19. Nah, tentunya juga kita sengaja mengundang Teh Rita ke sini untuk sama-sama berbagi kepada sahabat-sahabat KPA tentang berbagai informasi. Teh, saya izin ya Teh ya, boleh buka masker ya? Boleh, Nah, ya, karena kita sudah berjarak nih ya Teh. Kalau saya nggak dibuka ya. Nggak apa-apa Teh. Ya baik, sahabat-sahabat KPA semua. Teh gimana nih Teh terkait dengan masalah COVID sekarang ini nih? Karena kebetulan kan kebijakan dari pemerintah bahwa protokol kesehatan itu kan belum juga bisa kita abaikan gitu ya, bahwa seluruh warga masyarakat kota gitu kan harus senantiasa concern terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebetulnya apa sih itu COVID itu sebetulnya Teh? Iya. COVID itu adalah coronavirus disease. Jadi itu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Dan virus corona ini, penyakit ini adalah penyakit sejenis zoonosis. Jadi bisa ditularkan oleh binatang atau dan manusia. Nah, coronavirus ini yang saat ini yang menyebabkan COVID-19 ini yaitu satu jenis virus yang baru ditemukan. Nah, kenapa namanya COVID-19 ditemukannya di tahun 2019. Oh gitu ya Teh ya. Terus kalau misalkan terkait dengan situasi epidemiologi COVID sendiri untuk saat ini seperti apa sih Teh? Nah di Kota Bandung ya, di Kota Bandung khususnya seluruh kasus COVID dari awal sampai tanggal 30 September kemarin ini berjumlah 1.314. Nah, dari seluruh kasus berjumlah 1.314 itu ada yang positif aktif. Positif aktifnya itu berjumlah 129. Tetapi di Kota Bandung angka kesembuhannya juga cukup tinggi sebetulnya. Alhamdulillah dong Teh. Ya, ada di 1.127 dan jumlah kematiannya ada di 58 orang. Oh gitu ya. Kalau yang 58 orang yang meninggal itu memang ada penyakit penyerta Teh atau memang murni? Rata-rata mereka punya penyakit penyerta atau komorbid ya, seperti kencing manis, hipertensi, jantung, seperti itu. Rata-rata memang sudah berusia lanjut. Oh gitu ya Teh ya. Oke. Terus kalau misalkan terkait dengan tadi kan sudah sampaikan tentang jumlah kasus di Kota Bandung begitu ya. Terus biasanya yang banyak itu usia terbanyak itu usia berapa sih Teh? Kalau untuk COVID memang usia lanjut usia. Oh rata-rata ya? Di atas 50 tahunan lah yang memang kebanyakan karena memang rentan kalau lansia begitu ya. Anak-anak pun ada, tetapi bila dibandingkan dengan usia di atas 50 ya lebih banyak di usia di atas 50. Oh gitu ya. Kalau dilihat dari ini Teh, kalau Teh tadi bilang kasusnya di Kota Bandung hampir 1.000 lebih ya Teh ya. 1.000 lebih itu kalau jenis kelamin kalau dibagi laki perempuannya itu banyakkan laki atau perempuan? Kalau dibagi berdasarkan jenis kelamin hampir seimbang sih sebetulnya. Tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak perbedaan, tapi lebih banyak kalau tidak salah perempuan itu Teh. Oh gitu ya. Iya. Terus kalau resiko penularannya sendiri Teh? Resiko penularan ya kita tahu bahwa penyakit COVID ini ditularkan secara droplet, secara percikan ya. Nah, tetapi itu kalau yang langsung ya, jadi langsung bisa melalui percikan ataupun droplet orang yang berbicara ataupun bersin ataupun batuk. Tapi juga bisa juga sih melalui alat-alat yang digunakan oleh orang yang positif
COVID lalu digunakan oleh orang lain. Oh, makanya kenapa kita harus rajin cuci tangan. Nah, begitu gitu seperti ya. itu. Jadi memang itulah protokol yang memang harus kita patuhi bersama gitu. Terus kalau misalkan tadi Teteh udah bicara tentang kasus hampir 1.000 lebih itu ya dari jenis kelamin, lalu juga usia gitu. Itu Teh rata-rata pekerjaannya banyaknya di kalangan pegawai negeri, pegawai swasta atau buruh misalkan gitu. Banyaknya kalau saya lihat dari data yang ada itu swasta. Oh, swasta ya Teh ya? Betul, swasta. Tapi ada juga beberapa dari pegawai-pegawai lain, tetapi tidak sebanyak pegawai swasta. Kemarin tuh yang heboh itu yang di Pemkot sampai banyak gitu. Tapi kan katanya sekarang udah alhamdulillah udah pada sembuh ya Teh ya. Sudah sehat dong. lagi. Jadi memang ada satu program yang memang kita laksanakan yaitu tes masif bagi ASN di selingkup Pemkot. Jadi kami melakukan tes masif swab ya, PCR kepada ASN di Pemkot, juga kewilayahan selama kurang lebih hampir 3 minggu kami lakukan, dan alhamdulillah bagi yang memang positif sudah sehat semuanya sekarang dan sudah beraktivitas kembali. Iya, soalnya kan kalau misalkan kita nggak ngobrol begini kan Teh, persepsi masyarakat umum gitu kan, di Kota Bandung banyak yang terinfeksi nih gitu kan. Padahal sebetulnya alhamdulillah ya sekarang sudah sehat. Berarti langkah strategis dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk melakukan tes masif ini memberikan hasil dan dampak yang luar biasa ya Teh. Kita bisa mengantisipasi, lalu kita treatmentnya juga bisa jadi kita bisa memetakan kira-kira di mana nih yang lebih banyak adanya di dinas mana misalnya gitu. Lalu nanti kan akan ditindaklanjuti oleh puskesmas dengan tracing ya, dengan pelacakan. Teh, kebetulan kan kita ngobrol nih di podcastnya Komisi Penanggulangan AIDS. Kasih komentar dong, gimana nih podcast kita nih? Wih, keren, pokoknya mah hebat lah, komedi atuh, sip lah. Sering-sering aja saya diundang ke sini. Oh iya dong, Teteh harus banyak ngasih pencerahan buat warga kota. Siap. Karena kan tidak hanya karena Teteh sekarang diundang pagi ini di podcastnya Komisi Penanggulangan AIDS. Nah, kalau bicara COVID tadi Teh, sebetulnya kalau untuk saudara-saudara kita yang terinfeksi HIV, itu sampai sejauh mana sih resistensinya gitu? Nah, jadi gini, kalau orang dengan HIV itu kan terjadi penurunan daya tahan tubuh. Sedangkan kalau COVID ini memang adalah yang diperlukan adalah daya tahan tubuh kita, imunitas kita. Tentunya orang dengan HIV ini tidak hanya rentan terhadap COVID-19 saja, tentunya rentan juga terhadap serangan dari virus-virus atau bakteri lain. Jadi tentunya ya memang secara otomatis ODA ini justru harus bisa menjaga daya tahan tubuhnya supaya terhindar dari penularan COVID-19 ini. Karena kita tahu kan kalau ODA kan memang daya imunitasnya yang menurun gitu. Oh gitu ya, Teh. Ya. Terus kalau misalkan seandainya kalau tadi bilang bahwa yang terinfeksi HIV itu kan imunitas tubuhnya juga sangat rentan gitu ya. Nah, yang jadi persoalan kan kita nih Komisi Penanggulangan AIDS tentunya juga mendampingi Dinas Kesehatan selama ini untuk bisa menanggulangi persoalan HIV di Kota Bandung dengan membagikan secara free of charge yang namanya obat ARV itu. Nah, bagaimana sih Teh kondisi ARV di Kota Bandung sekarang ini? Saat ini ya memang betul. Beberapa minggu yang lalu memang ketersediaan ARV ini memang sangat terbatas, boleh dikatakan kurang lah begitu ya. Dan memang obat ARV ini kami Dinas Kesehatan mendapatkan droppingnya dari Kemenkes, dari pusat langsung melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Dan memang info yang kami dapatkan dan juga kami mencari tahu sampai sejauh mana sih kok kenapa ARV bisa sampai agak sulit begitu saat ini. Memang di pusatnya pun memang sangat terbatas, bahkan boleh dikatakan tidak ada begitu, sehingga tentunya kami harus bisa mengatur bagaimana di sini pendistribusian ARV ini yang memang dibutuhkan oleh seorang ODA gitu. Terus kalau misalkan tadi Teteh bilang tentang keterbatasan dan sebagainya, itu memang produsennya bukan di kita Teh? Itu teh memang kalau tidak setahu saya masih memang ada beberapa yang dari luar begitu ya, sehingga tentunya memerlukan proses yang lebih panjang gitu, dan memang
Udah kita mah kabupaten kota mah hanya nunggu di drop aja dikirim. Oh gitu ya. Itu nggak bisa ya. Kalau misalkan sehebat-hebatnya Kepala Dinas Kesehatan nggak bisa menginisiasi dropping itu ya Teh. Maksudnya karena mahal untuk sekali. Oh gitu Teh. Iya, obatnya. Dan mungkin kalau misalnya dipakai anggaran yang di kita untuk ini nanti tumpang tindih sama yang di pusat, yang diberikan oleh pusat, karena memang pusat yang sudah menyiapkan itu. Kalau ini Teh, kalau misalkan ini kan ada nih Teh beberapa gagasan, usul, saran gitu ya dari beberapa aktivis kemanusiaan. Kalau ada orang nih yang mau care, mau share juga gitu kan, dia mau bikin buffer stock untuk ARV itu, mungkin nggak sih Teh kebijakan itu dilakukan? Mungkin saja saya pikir. Oh bisa Teh itu? Bisa saja kayaknya mah, asal gitu mungkin ya tentunya berkoordinasi dengan pusat. Oh iya iya. Kementerian Kesehatan. Karena saya dengar di Bali sudah ada Teh langkah-langkah serupa itu. Teh. Ada memang. Ada. Jadi karena ada langkahnya ARV ini ada beberapa kabupaten kota yang punya inisiatif untuk itu, dan kebetulan mungkin mempunyai CSR ataupun apalah lembaga yang memang dia bisa membantu itu begitu. Jadi memungkinkan ya Teh ya? Memungkinkan saja. Oh ya teman-teman sahabat-sahabat KPA, kalau misalkan ngelihat saya dengan Teh Rita hari ini pakai bajunya, saya pakai baju pangsi, Teh Rita pakai kebaya. Sebetulnya harusnya saya pakai iket nih gitu kan, karena pakai ini jadi iketnya nggak bisa kepake nih gitu kan, karena pakai handset gitu ya. Yang jelas bahwa hari Kamis ini adalah Kamis Nyunda gitu kan. Itu kebijakan dari pemerintah Kota Bandung. Setiap hari Kamis seluruh aparatur sipil negara dan seluruh komunitas masyarakat bisa membudayakan tradisi masyarakat Sunda dengan menggunakan pakaian seperti ini. Kan kalau cantik loh Teh, kebayanya Teh, keren Teh. Aduh. Gitu kan. Yang cantik teh kebaya, nah bukan orang. Orangnya gitu kan, karena orangnya cantik pakai kebaya tambah cantik gitu Teh gitu. Teh ngobrol lagi Teh. Ya oke. Nah kaitannya dengan tadi, tapi Teh menarik tadi kalau Teh bilang kalau seandainya ada warga masyarakat yang care mau share sepanjang bahwa berkoordinasi dengan pemerintah. Tapi Dinas Kesehatan bisa memfasilitasi kalau ada pihak-pihak. Bisa ya Teh ya. Bisa jelas. Kaitannya dengan ini Teh, kalau ARV sendiri, nah ini ada pertanyaan nih Teh, kan menarik nih kan sekarang sedang dicari nih antivirusnya COVID tuh. Kalau misalkan yang terinfeksi HIV pakai ARV, bisa nggak itu jadi salah satu treatment gitu untuk menghindari COVID? Ya, memang sepanjang sampai saat ini sih belum ada ya rekomendasi untuk ke sana. Tapi nanti ke depan tidak menutup kemungkinan, mungkin saja kalau ada penelitian, ada kajian ilmiah ya, mungkin saja itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi sampai saat ini memang belum ada rekomendasi ke sana. Jadi untuk COVID-19 tuh bisa diobati dengan obat ARV, begitu sampai saat ini belum ada. Dan mungkin saja ke depannya biasanya dengan adanya penyakit-penyakit baru ini, peneliti-peneliti kita biasanya mulai tertarik ya dengan adanya obat-obat yang ada di kita, ya mungkin saja kalau memang hasil penelitiannya bisa, mungkin ke depan bisa saja. Tidak menutup kemungkinan itu bisa. Oh gitu ya Teh ya. Karena gini Teh, kalau saya justru koreksi ya Teh ya kalau saya salah ya Teh ya. Kalau ARV itu buat saudara-saudara kita yang terinfeksi HIV. Kan bisa ngurangin tuh dampak kekebalan tubuhnya. Nah, berarti kan imunitasnya naik. Sedangkan COVID itu bisa mapar orang kalau misalkan imunitasnya rendah. Berarti kalau ARV-nya jadi kalau ARV-nya diminum bagus, dikonsumsinya tepat waktu, terus juga nggak bolong-bolong, mungkin imunitasnya terjaga, automatically fisiknya juga jadi kuat. Betul ya Teh gitu ya. Iya, justru Oda yang memang sangat disiplin meminum ARV ini justru mau tidak mau dia kan membentuk daya tahan tubuh yang bagus, imunitas yang tinggi begitu. Tentunya mungkin dia bisa melawan virus COVID yang menyerangnya, bisa. Nah, tuh buat teman-teman, sahabat-sahabat Komisi Perlindungan AIDS, terutama buat sahabat-sahabat kita semua yang terinfeksi HIV dan selama ini mendapatkan pendampingan dari Komisi Perlindungan AIDS untuk senantiasa mengkonsumsi ARV, itu kata Teh Rita sendiri gitu kan, itu merupakan satu hal yang mutlak harus dilakukan karena menjaga imunitas tubuh itu lebih penting. Karena setelah imunitas tubuh lebih penting, begitu pula bahagia juga sangat lebih penting. Gitu ya. Harus bahagia, pantas imunitas akan meningkat. Pantas Teteh dari tadi bahagia aja masuk di ruangan sini bahagia aja, happy aja gitu. Teh,
Masalah stigma nih teh, masalah stigma sama diskriminasi nih teh, gitu kan. Soalnya kita Komisi Perlindungan AIDS itu nggak ringan loh teh ngurusin kayak gini teh. Betul. Gimana teh menurut teh? Iya, pengalaman saya berkecimpung di KPA ini tentunya hampir lebih dari 10 tahun lebih lah, 15 tahun lebih. Memang stigma dan diskriminasi ini sulit ya untuk dihilangkan. Kita gembar-gembor seperti apapun, tetapi kita jujur tidak akan lelah menyampaikan, menginformasikan kepada masyarakat tidak perlu ada stigma diskriminasi bagi penderita-penderita HIV/AIDS ini. Dan memang mereka masih saja mengkonotasikan bahwa HIV/AIDS ini adalah penyakit yang memang amoral begitu ya, punten ya. Padahal kita kan tahulah penularannya seperti apa, tidak hanya melalui cara dengan seperti itu saja, seks bebas saja, banyak cara-cara lain. Sehingga tentunya orang tuh masih menganggap bahwa penyakit HIV ini merupakan suatu hal yang perlu ditakutkan dan lain sebagainya. Padahal bukan seperti itu sebetulnya. Justru kita harus bisa menekan, menghilangkan bahkan stigma dan diskriminasi kepada orang yang menderita HIV/AIDS ini gitu. Tapi teh kemarin ada cerita menarik loh teh. Ada pengalaman menarik. Kebetulan Teteh juga sebenarnya diundang kemarin, tapi Teteh kebetulan ada kegiatan. Jadi tadinya Umi akan hadir secara pribadi, Umi Siti. Tapi karena Umi Siti pun ada agenda kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan, akhirnya diwakili oleh Bu Yuni gitu kan sebagai wakil ketua Warga Peduli AIDS. Iya. Itu menarik loh. Bu Yuni bilang begini teh. Jadi kalau misalkan bicara stigma, bicara tentang kekhawatiran orang untuk open status gitu ya, itu nggak jauh beda teh. Pada saat COVID belum ada langkah-langkah treatment, belum ada upaya dari pemerintah secara masif, belum ada juga upaya dari beberapa dokter dan peneliti medis untuk menemukan vaksin. Itu pada saat pertama aja kan yang namanya orang terkena COVID itu seakan-akan aib gitu kan. Iya, betul. Itu Bu Yuni kemarin cerita pengalaman beliau secara pribadi begitu. Tapi kan itu diketularkan kepada saudara-saudara kita yang terinfeksi. Udahlah, sekarang jangan lagi nggak open status. Karena kan tugasnya KPA, tugasnya Teteh di Dinas Kesehatan. Justru kita saking sayang. Teh kemarin saya waktu ketemu sama Umi bilang begini, bukan titik yang bikin tinta, tapi tinta yang bikin titik. Bukan cantik yang bikin cinta, tapi karena cinta yang bikin cantik, Teh. Makanya Teh, kalau misalkan kita sekarang bicaranya dengan pendekatan cinta, ngapain lagi open status? Orang kita banyak pakai hati kok kerja kita gitu kan, untuk membantu berbagi kebajikan. Kita sepakat ya Teh ya. Orang yang terhormat, orang yang mulia adalah orang bisa menebar kebajikan-kebaikan buat banyak orang ya Teh ya. Teh, masih ada waktunya Bu nggak Kang Indra? Masih ya? Wih, tuh Teh masih banyak waktu Teh. Teh, terkait dengan stigma tadi. Terus terang saja, saya atas nama teman-teman di Komisi Perlindungan AIDS ingin mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsira, karena teman-teman Dinas Kesehatan itu luar biasa, sangat proaktif dalam upaya untuk sama-sama menanggulangi persoalan HIV. Nah, gini Teh, ini kadang-kadang nih teman-teman nih suka kesulitan untuk memperoleh layanan katanya. Ternyata setelah saya cek apa coba Teh, bukan karena susah nggak mendapat layanan, ternyata dia nggak punya identitas kependudukan. Nah kemarin kita udah mau kerjasama dengan Teh Popong, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, dengan Teh Uum Sekretarisnya. Insya Allah nanti Teh Rita, kita akan lakukan upaya secara masif untuk menjaring saudara-saudara kita yang terinfeksi yang selama ini belum memiliki identitas kependudukan, supaya Dinas Kesehatan bisa menjangkau, nggak ada lagi cerita terhambat gara-gara urusan identitas kependudukan. Sepakat ya Teh ya? Sepakat. Gimana, karena identitas ini adalah salah satu syarat kartu KK ya, dengan KTP itu adalah salah satu syarat untuk kita dapat membantu penderita HIV ini ya bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan bila memang mereka membutuhkan. Contoh untuk UHC Universal Health Coverage itu syaratnya hanya itu KK dan KTP. Sayangnya memang teman-teman dengan yang menderita HIV ini ada beberapa yang memang tidak mempunyai KK dengan
KTP Kota Bandung. Oke. Itu sayangnya. Kalau punya mah no problem, gampang kalau Iya, punya mah. Duh, alhamdulillah tuh teman-teman Gitu. sahabat-sahabat KPA, ini statementnya langsung loh dari Teh Rita, Kepala Dinas Kesehatan. Jadi nggak usah worry, nggak usah khawatir. Iya. Urusan layanan kesehatan pasti akan dibantu, pasti akan di cover sepanjang buat teman-teman yang belum open status mulai sekarang open status supaya kita bisa menjangkau, kita bisa mendampingi Iya. dengan penuh rasa cinta. Iya, betul. Oke, gitu ya Teh. Setuju. Wih, hari ini kita ngomongin cinta nih Teh. Wih, iya, cik ningali eta. Berarti kesimpulannya kalau kita sudah bicara cinta, berarti teman-teman nggak usah khawatir lagi bahwa kita bekerja dengan cinta, Iya. kita bekerja dengan segala daya upaya kita sepanjang kemampuan yang kita bisa berikan buat teman-teman semua. Iya. Nah, terus terakhir Teh, dalam kondisi pandemi, Teh mudah-mudahan ya pandeminya bisa ini. Teh ada cerita menarik loh Teh. Apa tuh? Kemarin saya ngobrol dengan teman-teman di Majelis Ulama Indonesia, Ya, terus ya. ngobrol di teman-teman forum pondok pesantren. Ya. Saya bilang begini, ada cerita nih Teh, ada seorang wali Allah Teh, Ya. gitu kan di Timur Tengah gitu. Kebetulan wali Allah ini tuh bisa berkomunikasi dengan makhluk Allah yang nggak bisa dilihat oleh banyak orang, nggak bisa diraba oleh banyak orang, Ya. dan nggak bisa diajak ngomong sama banyak orang. Tapi dia bisa nih, berbondong-bondong tuh makhluk itu datang gitu kan. Udah gitu ketemu tuh sama wali Allah itu. Terus udah begitu ditanya, mau kemana? Kata wali Allah itu gitu kan. Oh ya wali Allah, saya kebetulan dapat tugas dari Allah katanya untuk menyebarkan virus pandemi katanya. Di mana? Di kota Damaskus. Berapa lama? 2 tahun katanya gitu kan. Terus targetnya 1.000 orang yang harus kita bikin mati katanya gitu kan. Pergilah tuh virus. Udah gitu setelah 2 tahun balik lagi, lewat lagi rumah wali Allah itu. Kata wali Allah itu, udah selesai tugasnya? Sudah ya wali Allah. Betul kamu bikin mati 1.000 orang, justru matinya 50.000 orang. Loh kok bisa begitu, kan tugasnya cuma 1.000. Karena yang 49.000 itu stres melihat teman-temannya pada mati, ikutan mati gitu ya. Berarti kesimpulannya bahagia menjadi hal yang penting. Bahagia nomor satu pokoknya. Sepakat ya Teh ya, keren. Semangat. Bahagia dapat meningkatkan imunitas tubuh Oke, kita. Teh, terakhir dari Teteh. Ya. Terakhir dari Teteh. Teh mudah-mudahan nih viral nih ya obrolan kita pagi ini ya. Teteh tanggung jawabnya sama seluruh para petugas Iya, kesehatan ya di Kota Bandung ya. Siap. Ini podcast ini harus bisa mengetuk curahkan informasi yang bermanfaat buat banyak sahabat-sahabat. Terakhir dari Teteh, tips apa yang Teteh mau kasih sama sahabat-sahabat Komisi Penanggulangan AIDS supaya kita bisa tetap sehat, tetap bahagia menghadapi pandemi COVID? COVID nih. Ya teman-teman sahabat KPA, tentunya saya selalu tidak bosan-bosannya mengingatkan pada saat pandemi COVID-19 ini, tolong jaga protokol kesehatan. Tidak susah, 3M. Pakai masker yang baik dan benar, mencuci tangan sesering mungkin di air mengalir menggunakan sabun, menjaga jarak minimal 1,5 meter atau 2 meter itu oke banget. Sip, itu saja dari saya sehingga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir di negara kita dan juga di seluruh dunia. Amin. Sahabat-sahabat KPA yang sama-sama sehat dan bahagia, alhamdulillah pagi hari ini menarik sekali obrolan pagi kita dengan Teh Rita, Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juga sebagai Pembina Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung. Mudah-mudahan Teh obrolan kita ini senantiasa memberikan manfaat buat banyak orang yang lihat dan ngedengerin. Kalau suka dengan tayangan podcast kita, boleh di-share, boleh di-like, boleh di-komen dan di-subscribe gitu kan. Teteh makasih. Teteh sehat terus gitu kan. Salam hormat buat seluruh keluarga besar Dinas Kesehatan Kota Bandung. Terima kasih teman-teman sahabat KPA. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.